Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan belajar darinya tetap semangat. Di minggu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda saja. Sebenarnya ada bangsa Prancis, bangsa Inggris. Hanya Ibu tidak menjelaskan semuanya karena mengingat waktu yang sebentar. Tujuan pembelajaran pertama, menganalisis latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kedua, menganalisis kekuasaan VOC di Indonesia. Ketiga, menganalisis latar belakang penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang keempat, menelaah dampak sistem tanam paksa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Peta konsep, proses, dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia meliputi latar belakang kedatangan bangsa Barat, penjelajahan samudra, kekuasaan VOC, dan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum ke materi inti, Ibu akan menjelaskan apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu sistem penjajahan dalam rangka menguasai suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Dan imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Apa sih perbedaannya kolonialisme dengan imperialisme? Yaitu terletak pada wilayahnya. Jadi, kalau kolonialisme itu menekankan pada wilayah penjajahan, sedangkan kalau imperialisme itu adalah menekankan pada praktek penjajahannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ada 3 faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor idealisme. Faktor politik yaitu dengan direbutnya Konstantinopel oleh Turki di tahun 1453 menyebabkan ditutupnya pelabuhan ini bagi perdagangan Eropa. Apa hubungannya Konstantinopel dengan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia? Ada, karena dulu bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah itu di Konstantinopel, tetapi pada saat itu antara bangsa Turki yang beragama Islam terjadi perang dengan bangsa Eropa yang pada saat itu mayoritas agama Eropa itu Nasrani, yang dikenal dengan Perang Salib, yang nantinya dimenangkan oleh bangsa Turki. Hal ini menyebabkan ditutupnya pelabuhan bagi pedagang Eropa, sehingga nanti bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke samudra untuk mencari sumber rempah-rempah dan nanti sampailah ke wilayah Indonesia. Dan yang kedua, faktor ekonomi adalah rempah-rempah di Eropa sangat dibutuhkan baik untuk bahan pengawet makanan dan bumbu masak. Dengan datangnya langsung ke sumbernya akan mendapat keuntungan yang besar. Nah, rempah-rempah di era pandemi COVID-19 ini juga sangat bermanfaat ya untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Jadi rempah-rempah ini sangatlah penting.
Jadi pada saat itulah dibutuhkan juga pada bangsa Eropa. Nah, yang ketiga, faktor idealisme adalah adanya semangat 3G, yaitu goal, gospel, dan glory. Nah, untuk goal adalah mencari kekayaan rempah-rempah, dan untuk glory mencari kejayaan atau menjajah, salah satunya penjajahan ke Indonesia. Dan untuk gospel yaitu menyebarkan ajaran Nasrani. Kalau Portugis Katolik, dan sedangkan Belanda Portugis. Ya anak-anakku, sekarang kita masuk ke faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, Kopernikus atau disebut dengan teori heliosentris, di mana menyatakan bentuk bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya. Dan yang kedua, tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang mengatakan dalam buku Imago Mundi atau anggapan keajaiban dunia, di mana katanya di dunia timur ini memiliki sumber kekayaan. Kalau kita sudah membaca ya pastinya dibaca saja, selesai. Nah, beda hal dengan orang Eropa. Ketika membacanya ada dorongan atau motivasi untuk meneliti dan membuktikannya benar atau tidak dunia timur ini ada keajaiban, ada kekayaan atau tidak. Nah, yang ketiga, timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran. Dan yang keempat, menurut Galileo Galilei, menemukan teleskop dan mikrofon, serta mempelajari gugusan Bima Sakti. Dan yang terakhir ialah semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk ke penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Nah, sekarang kita masuk ke penjelajah samudra oleh bangsa Portugis, di mana penjelajahan pertama adalah Bartolomeus Dias berhasil mencapai ke Tanjung Harapan pada tahun 1487. Mengapa hanya sampai di Tanjung Harapan? Karena kapal yang dibawakan itu rusak. Jadi Bartolomeus ini dari Portugis menyelusuri benua Afrika dan sampailah di Tanjung Harapan, dan kemudian digantikanlah oleh Vasco. Dan kemudian Vasco da Gama menginjakkan kaki di Calicut pada tahun 1498. Penjelajahan berikutnya oleh Alfonso d'Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Nah, sekarang kita masuk ke penjelajahan samudra oleh bangsa Spanyol, di mana para penjelajah samudra yang pertama itu Christophorus Columbus melakukan pelayaran ke benua Amerika pada tahun 1492 sampai 1501, di mana antara Portugis dengan Spanyol itu berbeda. Kalau Portugis menyelusuri benua Afrika, kalau Spanyol menyelusuri benua Amerika. Dan berikutnya penjelajahan oleh Ferdinand Magellan sampai ujung selatan Amerika, dikenal dengan Selat Magellan, dan menyeberang Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521, tetapi dia dibunuh.
Dan akhirnya orang Spanyol pergi meninggalkan Filipina yang nantinya dipimpin oleh Sebastian. Nah, penjelajah berikutnya oleh Sebastian Elcano, di mana penjelajahan pulangnya mereka tidak melalui rute yang pertama ia datangi, tetapi mereka menggunakan rute yang sudah ditemukan oleh bangsa Portugis. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Tidore dan akhirnya bentrok dengan Portugis karena Portugis sudah sampai duluan ke Tidore. Akan tetapi permusuhan Spanyol dengan Portugis berakhir dengan adanya perjanjian Saragossa. Penjelajahan yang dilakukan Ferdinand Magellan dengan Sebastian Elcano membuktikan bahwa bumi itu bulat, di mana karena datang lewat mana, pulangnya lewat mana. Jadi mereka membuktikan bumi itu bulat. Nah, sekarang kita masuk ke penjelajahan oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1515, Belanda menjadi jajahan Spanyol dan juga Portugis. Belanda kemudian bentrok dalam perang kemerdekaan dan Raja Polipli memerintahkan menutup pelabuhan Libanon bagi kapal Belanda. Nah, penjelajah pertama oleh bangsa Belanda yaitu Cornelis de Houtman, di mana menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong. Kemudian digantilah oleh Jacob van Ness. Kedatangannya malah disambut baik oleh rakyat Banten. Alasannya politis. Beberapa bulan sebelumnya, Banten terlibat perang dengan Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu, Belanda diharapkan menjadi sekutu mereka melawan Portugis. Ya, sekarang kita bisa lihat peta penjelajahan bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda, di mana Portugis menyelusuri benua Afrika, sedangkan Spanyol menyelusuri benua Amerika, tetapi pulangnya menggunakan rute Portugis. Dan Belanda menempuh perjalanan dari Tanjung Harapan nanti sampai di Banten. Nah, sekarang kita masuk ke materi VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Latar belakang terbentuknya VOC yaitu pertama, rempah-rempah yang melimpah, kedua, nilai jual rempah-rempah jatuh, ketiga, kebanyakan kongsi dagang bersaing dan berkonflik. Keempat, pada tahun 1602, pemerintah Belanda membentuk Serikat Dagang atau VOC. Dan yang kelima, perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan yang keenam, sistem pembagian keuntungan atau dividen. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal. Kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia. Dan yang ketiga, membantu dana pemerintahan Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Nah, di materi berikutnya ini adalah hak oktroy. Mengapa VOC ini dapat menguasai perdagangan di Indonesia? Karena diberikan hak oktroy atau hak istimewa yang dimiliki VOC pada tanggal 20 Maret 1602, di mana hak ini berisi pertama, monopoli perdagangan, kedua, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai, keempat, mengadakan perjanjian dengan raja, kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri, keenam, mendirikan benteng, ketujuh, menyatakan perang
dan damai. Dan ke-8, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Nah, sekarang kita masuk ke pembubaran VOC, di mana pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Ada beberapa alasan, yaitu banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Dan yang terakhir, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Ya, anak-anakku, sekarang kita masuk ke masa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1942. Adapun kebijakan yang diterapkan salah satunya yaitu kebijakan tanam paksa. Latar belakang sistem tanam paksa. Pertama, di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang besar. Kedua, terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Dan ketiga, terjadi Perang Diponegoro yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Dan yang keempat, kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. Dan yang terakhir, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Adapun aturan-aturan tanam paksa, sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van de Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajin (VOC) dan sistem pajak tanah dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami pedagang. Kedua, waktu pengerjaan tanaman tidak boleh melebihi tanaman padi. Dan ketiga, jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Keempat, kegagalan panen bila bukan salah penggarap, maka ditanggung pemerintah. Kelima, penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintahan selama 66 hari. Ya, anak-anakku, kita masuk ke materi terakhir, yaitu dampak sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia, di mana ada dampak negatif dan positif. Nah, untuk dampak negatifnya, pertama, kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Contohnya mental. Bangsa Belanda pernah bilang seperti ini kepada rakyat pribumi. Bangsa Belanda menyebut orang pribumi itu, kamu bangsa lemah, kamu bangsa kuli-kuli di antara bangsa-bangsa. Nah, sehingga ini merusak mental rakyat Indonesia. Dan yang kedua, beban pajak yang berat. Ketiga, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Keempat, jumlah penduduk Indonesia menurun. Dan untuk dampak positifnya, pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Dan yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Baik anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang tidak dipahami, boleh japri ke Ibu atau WA langsung ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar daringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.